One, two, Ayo. three. Ayo, 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 ayo. Kok di ini ya, Cok? Gimana ngilanginnya ini? Gue Oh, bagian Biarin aja. contoh-contoh Nah, lantai ya. Nanti nah, si hilang. Oke. Fadil siapa yang bagian pembuka? Pembuka apa siapa namanya, coba? kekurangan Pembuka, sama pembuka. kelebihan. Ayo ntar ada Pembuka bagi siapa? bagi pembagiannya gimana nih? Bagi-bagi dulu nih, sabar ya. Pembuka gua deh. Pembuka Ya, gua. terus Ini penjelasan lantai mau siapa sok? Soalnya kan gue kan bagian ini apa contoh-contoh lantai. ya udah penjelasan Oke, lantai yang gua pertama aja. Gua istilah lantai. Oh, implementasi dah. Ya, penjelasan lantai Gua gua aja. istilah lantai. gue contoh-contoh lantai ya. Itu kan ada 4 tuh kalau nggak salah. Nah, dah, gimana ya? Bentar, bentar, Bapak bentar. Udah, yang aman. Let's go. Gua Wait, moderator. wait, wait. Ayo. Nanti kalau udah ini bilang next ya. Jadi gua ininya ini. oke. Yang pertama Fadil Oke. ya, oke. Satu, dua, tiga, Mewing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, jadi di sini kita akan mempresentasikan materi minggu keempat, yaitu tentang lantai. Sebelum memasuki materinya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Dengan saya sendiri Yusuf Rahman Al-Fatir. Saya Muhammad Azril. Saya Haris Alipan Emil. Saya Fadil Ramanto. Saya Novel Faiz. Oke, kita lanjut ke materinya yang akan dijelaskan oleh Fadil. Oke, next. Oke, yang pertama lantai. Lantai adalah bagian dari struktur bangunan yang berfungsi sebagai permukaan dasar atau penutup pada ruang di dalam suatu bangunan. Lantai biasanya terbuat dari berbagai material seperti keramik, beton, kayu, atau batu dan digunakan untuk memberikan kenyamanan, keindahan, serta kestabilan pada ruangan tersebut. Next. Fungsi lantai. Memisahkan ruang secara datar. Dua, melimpahkan beban kepada balok. Tiga, mendukung dinding pemisah yang tidak menerus ke bawah. Empat, meningkatkan kekakuan bangunan, terutama pada bangunan berlantai banyak. Lima, mencegah perambatan suara dan peredam pantulan suara. Enam, isolasi terhadap pertukaran suhu. Tujuh, pada area basement lantai mencegah masuknya air tanah ke dalam bangunan. Next. Ini akan dilanjutkan oleh Nopal. Gua. Oke, kali ini ada namanya ada beberapa istilah lantai dalam arsitektur. Yang pertama, basement, bagian bangunan yang berada di bawah tanah. Yang kedua ada subbasement, ruangan di bawah basement. Ground floor yaitu lantai pertama di atas permukaan tanah. Jadi kalau biasa kita berada di mall yang kita sejajar dengan permukaan tanah itu namanya ground floor ya teman-teman, bukan lantai pertama. Nah ini baru yang lantai pertama itu first floor. Dia itu lantai kedua. Dia berada di tingkat yang kedua. Dan story, tingkat bagian bangunan di antara satu lantai dengan lantai di atas lainnya. Dan terakhir ada cellar, ruangan bawah tanah yang dimanfaatkan sebagai gudang. Nah, setelah istilah lantai di dalam arsitektur, kali ini kita masuk di interior. Istilah lantai di dalam interior terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada mezanin, tempat atau ruang tambahan yang letaknya berada di antara lantai dan plafon. Yang kedua ada sunken, lantai yang diturunkan. Sunken adalah lantai yang diturunkan dan biasanya digunakan untuk memperjelas sebuah hierarki dalam ruangan atau perbedaan fungsi. Yang terakhir ada raised floor, lantai yang dinaikkan. Biasanya merupakan suatu sistem perangkat lantai yang berfungsi sebagai media akses suatu jaringan kabel data.
Kalian bisa menemukan raised floor ini ada di ruang kelas di FIK. Kalau kita belajar apa namanya digital interior. Ini adalah ketiga contoh dari mezzanine, sunken, dan raised floor. Seperti itu. Sekian dari saya. Selanjutnya itu ada contoh-contoh jenis lantai. Next. Nah, yang pertama itu ada lantai karpet. Jadi lantai karpet adalah salah satu jenis lantai yang paling umum digunakan untuk perkantoran. Lantai karpet dapat memberikan tampilan yang elegan dan nyaman untuk ruang. Namun lantai karpet juga dapat menjadi sarang debu dan kotoran jika tidak dirawat dengan baik. Kita tuh biasanya kalau lihat lantai karpet itu biasanya ada di bioskop. Next. Selanjutnya itu ada lantai vinyl. Lantai vinyl adalah jenis lantai yang sering digunakan untuk perkantoran karena memiliki daya tahan yang baik dan mudah perawatannya. Salah satu keunggulan lantai vinyl adalah memberikan tampilan yang modern dan estetis untuk ruangan. Next. Selanjutnya itu ada lantai kayu. Lantai kayu juga menjadi salah satu jenis lantai yang paling populer digunakan untuk perkantoran. Bahan yang solid dan unsur laminatnya dapat memberikan tampilan yang elegan dan alami untuk ruangan. Namun lantai kayu memerlukan perawatan yang lebih intensif dibandingkan dengan jenis lantai lainnya. Next. Yang terakhir itu ada lantai keramik. Jadi lantai keramik itu jenis lantai ini tentu saja sering digunakan untuk perkantoran karena memiliki daya tahan yang baik dan mudah perawatannya. Lantai keramik juga dapat memberikan tampilan yang modern dan estetis untuk ruangan. Next. Selanjutnya adalah implementasi pengolahan lantai pada ruang interior. Next. Di sini pertama ada pola lantai itu pada koridor memiliki tujuan sebagai mengurangi kejenuhan. Seperti yang pada digambar itu dibikin kayak bikin cerah gitu kan. Jadi emang ngurangin rasa jenuh atau enggak cenderung kalau misalkan lantainya gelap itu ngebikin kita suasana hati kita beda juga. Jadi itu kayak apa ya? Bisa mempengaruhi suasana juga. Dan kedua ada penggunaan lantai vinil pada suatu ruangan, yaitu menampilkan kenyamanan dan juga kehangatan. Next. Dan selanjutnya di sini kegunaan pola lantai berbeda bisa digunakan sebagai pemisah atau membedakan antara area yang berbeda fungsi pada dan sifatnya. Jadi kayak misalkan pada ruang tamu tuh pada umumnya lantainya tuh digunakan misalkan warna putih, terus kalau di dapur tuh warna zigzag putih dan hitam kayak gitu. Kadang beda-beda juga ya. Dan selanjutnya ada leveling. Leveling dalam interior rumah memiliki beberapa kegunaan penting, terutama dalam menciptakan ruang yang fungsional, estetis, dan juga nyaman. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nopal. Selanjutnya adalah kegunaan pola lantai dapat memberikan atau memperjelas kesan suasana seperti pola lantai ini pada dapur. Dan untuk gambar selanjutnya, kegunaan pola lantai dapat memberikan ilusi visual yang menarik sehingga tamu pun dapat memberikan kesan yang enak terhadap suatu ruangan tertentu. Mungkin segini saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Jadi berhentinya wabarakatuh. gimana, Cok? Stop. Nggak tahu. Oke. Di mana? Oh ini, stop recording. Stop recording.